Bapak Ibu, baik yang ada di Pulau Jawa maupun bukan di Pulau Jawa, di seluruh Nusantara. Alhamdulillah atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, kita bisa berkumpul kembali di media online ya, dalam rangka mungkin mendiskusikan atau kita akan membahas tahapan akhir dari short course PKDP, yaitu ISC2 yang akan kita laksanakan di tanggal 2 dan 3 November. Tidak kurang dari 1 atau 2 hari lagi ya kita akan memasuki tahapan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta PKDP semua, sebelum kita bicara teknis tentang pelaksanaan ISC2, akan disampaikan terlebih dahulu sambutan dan pembahasan umum dari atas nama Panitia PKDP UIN Jakarta, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Saifuddin. Pada Pak Dr. Ahmad Saifuddin, kami persilakan Pak untuk menyampaikan sambutan dan penjelasan secara umum tentang teknis pelaksanaan PKDP, ISC2 PKDP. Kami persilakan Pak. Ada nggak suara saya? Ada suaranya, cuman gambarnya kok nggak bergerak Pak. Tapi suaranya ada ya? Suaranya ada. Oke, nggak apa-apa deh. Di sini emang nggak gerak juga ini suara gambarnya. Gambarnya nggak mau. Yang lain Bapak Ibu bisa dengar suara Pak Saifuddin? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Silakan, dilanjut Ya, Pak bisa. Saifuddin. Bisa, Oke, Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berzumria jelang babak final ya. Jelang babak final PKDP kita. Alhamdulillah sudah 2 bulan lebih, 2 bulan setengah kita melaksanakan PKDP, tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi ini sangat menentukan ya, oleh karenanya ya baik-baik dan semoga semuanya sehat selalu ya pada waktunya. ISC1 sudah kita laksanakan 6 hari ya di Greenwich. Ternyata itu yang lebih berkesan kelihatannya daripada OJC ya. Kayaknya kelihatannya lebih ya, kumpul di hotel itu lebih berkesan kelihatannya. Jadi datang cuma tinggal dengerin aja ya. Tapi kalau OJC kan banyak tugasnya ya. Babak akhir ini ya ISC2, in service cost. Pak Saifuddin hilang suaranya. Pak Saifuddin. Pak. Pak, hilang suaranya Pak. Hilang suaranya Pak. Coba tes lagi. Coba lagi Pak. Belum ada. Belum. Suara Bapak termut itu. Suara Bapaknya termut. Kenapa? Keluar. Join lagi coba Pak. Join lagi coba. Mohon maaf, kok saya bisa kepental ya. Oke, lanjut. Ini babak terakhir ya, setelah kita OJC kemarin. Mungkin kalau nggak salah masih ada yang pertemuan hari ini ya, review final artikelnya ya. Tapi
dianggap selesai, tapi tetap harus, yang belum tetap harus ikut review final artikelnya ya. Setelah ini nanti para evaluator nanti untuk ISC2 itu namanya nanti evaluator, karena artikel dan video kita akan dinilai oleh para evaluator. Mulai hari ini para evaluator sudah bisa membuka hasil kerjaan Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan dinilai? Yang pertama, video bahan ajar ya. Video bahan ajar. Itu akan dinilai oleh para evaluator. Jadi, oleh karena pastikan seluruh video bahan ajarnya yang final ya, yang final sudah masuk di sistem. Jangan sampai pas evaluator buka, videonya nggak ada. Pastikan lagi, semuanya silakan dipastikan videonya sudah masuk. Yang kedua yang dinilai artikel. Artikel ilmiah siap submit. Ya. Artikel ilmiah siap submit. Jadi bukan yang sudah submit ya, yang siap submit. Jadi nanti akan dilihat oleh evaluator, akan dibacakan. Mungkin mulai hari ini sudah bisa buka evaluator. Bisa dinilai dan nanti akan dinilai, kemudian akan dikomentari pada hari ya antara 2 hari itu ya, hari Kamis dan hari Jumat itu. Tuh. Durasi ya, waktu pada Kamis dan Jumat itu masing-masing 6 jam. 6 JPL, yang masing-masing JPL-nya 60 menit. Jadi 1 JPL-nya 60 menit. Jadi 1 jam. 6 JPL berarti 6 jam. Ya, kalau misalkan dimulai jam 8, berarti sampai jam 2. Ya, jam 8 sampai jam 2. Kalau jam 9 sampai jam 3. Kalau jam 10 sampai jam 4, seperti itu ya. Terserah nanti kesepakatan dengan evaluatornya. Begitu juga pada hari Jumat. Jadi nggak apa-apa. Yang penting durasi itu pas 6 jam. Nggak harus ditambah ini ada waktu terbentur sholat Jumat dan makan. Nggak apa-apa. Pokoknya durasi waktunya 6 jam. Zoom-nya ya. Nggak apa-apa. Di sana ada Jumatan, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian mana itu Pangandaran? apa lagi? Oh. Peserta setiap kelompok, setiap evaluator itu setiap angkatan dibagi 2 kelompok ya. Kalau kemarin setiap angkatan dibagi 4 ya di OJC itu. Ada A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4 gitu. C1, 2, 3, 4, D1. Nah, untuk yang sekarang untuk ISC ini setiap evaluator memegang 20 orang. Artinya setiap angkatan dibagi 2. Nanti kita sudah bagi langsung. Jadi A1 dan A2 itu digabung. A3 dan A4, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Nanti ketika ISC berlangsung, nanti sudah dikirim linknya oleh fasilitatornya masing-masing. Jadi nggak bakalan ada nanti A1 dengan A3 link Zoom-nya sama, enggak. Pasti beda. A1 pasti sama dengan A2. A3 pasti sama dengan A4. Nah, seperti itu. Jadi kita udah bagi seperti itu. Jadi 20 orang per evaluator. Allah, tusuk. Nah, dari luhur. Kenapa nggak dari bawah? Itu sekilas ini ya. Sekilas itu nanti rincinya nanti Pak Kamal akan menjelaskan karena ini terkait dengan sistem juga. Ya. Dan
nanti termasuk hal-hal yang kekurangan Bapak Ibu ada kekurangan apa ya? Apa seperti kemarin itu ada kekurangan nomor rekening, ya, Halo, Bu Cantik, alam, di ala- mana? alamat surat dan lain-lain itu nanti akan Pak Kamal sampaikan itu. Ya, akan Pak Kamal sampaikan. Karena ternyata penting, penting ya, nomor rekening itu penting. Kalau 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 yang mau, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kan katanya terutama yang jauh-jauh ya, yang dari Kalimantan ke sini, nah, itu kan udah nanyanya kapan-kapan gitu aja ya, kelamaan ya. Nah, itu nanti sebenarnya kalau untuk transport itu akan diurus oleh pusat ya, bukan oleh PTT, bukan oleh perguruan tinggi penyelenggara oleh UIN Jakarta, bukan. Untuk penggantian transport itu akan eh, diurus oleh Kemenag Pusat. Kita hanya mengumpulkan nanti bukti perjalanan. Jangan lupa itu bukti perjalanan dan nomor rekening, itu saja. Nanti kita kirimkan ke pusat. Saya kira itu eh, mudah-mudahan semuanya sukses ya. Sukses PKDP-nya, sukses serdosnya. Jangan lulus PKDP-nya doang, ya. PKDP-nya lulus, serdosnya nggak lulus ya. Jangan. Kita ikut PKDP kan untuk serdos kan? Amin, amin, amin. Untuk serdos. Jadi PKDP-nya lulus, serdosnya lulus. Amin. Kami upayakan Bapak Ibu semuanya lulus. Itu. Amin. Kami upayakan. Amin, amin, ya Allah. Amin, nggak lulus. Masih banyak, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Di setelah jariah, Pak. Kayak kampanye. Iya, Profesor, nggak sabar lagi kami. Amin, Anis. Udah Ya. Udah 300 suara nih, Pak. Persiapkan setelah ini ya. Persiapkan setelah ini kita akan bersiap untuk serdos. Kemungkinan selesai ini ya sekitar bulan akhir November itu kita udah serdos. Jadi jangan ini berita ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang luput dari beritanya. Wah, ini sedosnya udah kelewat. Ya, jangan sampai seperti itu. PKDP-nya lama-lama kita ikut, giliran sedosnya lewat itu. Jangan sampai seperti itu. Lulus PKDP, ikut sedos, dan lulus sedos tahun depan dapat tunjangan sertifikasi. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abad Seudin yang telah menyampaikan sambutan dan penjelasan umum seputar pelaksanaan ISC 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita simak penjelasan dari Pak Kamal ya, admin IT dari sistem PKDP ya, atau aplikasi PKDP yang nanti akan membahas bagaimana menggunakan sistem atau aplikasi PKDP ini dalam konteks pelaksanaan ISC 2. Selanjutnya kami persilakan Pak Kamal Fikri untuk menyampaikan penjelasan teknisnya terkait ISC 2. Kami persilakan Pak Kamal. Baik, terima kasih Pak Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom bagi Bapak Ibu. Perkenankan kami untuk menjelaskan sedikit dan juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terkait pelaksanaan PKDP di PTP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 ini. Bapak Ibu, untuk format penggunaan aplikasi, kami ulangi, untuk format penggunaan aplikasi untuk ISC 2 sama dengan Bapak Ibu menggunakan format untuk OJC. Dalam hal ini Bapak Ibu hanya mengirimkan link saja video, dan tolong link itu supaya jelas berbentuk link, karena data itu tentu nanti akan kami kirim ke Kementerian Agama terkait dengan dokumen Bapak Ibu yang telah dikirimkan. Jadi dalam kolom catatan itu jangan ditulis untuk membuka file, klik tulisan yang ada tulisannya, tapi hanya tulisan https googledrive.com / dan seterusnya. Karena data itu nanti akan kami kirim tentu sebagai bahan pelaporan kami ke Kementerian Agama. Jadi kami ulangi, untuk penggunaan
ISC2 tidak ada berbeda atau tidak memiliki perbedaan dengan Bapak Ibu menggunakan di OJC. Terkait dengan jadwal, kami juga sudah melakukan updating data jadwal yang sebelumnya dimulai di tanggal 3 dan 4, lalu kami update menjadi tanggal 2 dan tanggal 3. Untuk video yang perlu diupload adalah tadi Pak Sekretaris LPM telah menjelaskan, video adalah video bahan ajar dan juga artikel adalah artikel yang siap submit. Yang dimaksud dengan bukan artikel yang sudah disubmit adalah Bapak Ibu mengirimkan artikel yang sudah disubmit pada sebelum kegiatan PKDP. Oke, karena kemarin kami menemukan ada beberapa mentor OJC yang mewajibkan Bapak Ibu untuk mensubmit artikel tersebut, harus disubmit. Nah, apakah itu boleh dikirimkan kembali? Ya, itu boleh dikirimkan kembali. Kecuali misalnya sebelum PKDP, kegiatan PKDP Bapak Ibu sudah mensubmit artikel, lalu artikel untuk ISC2 Bapak Ibu mensubmit artikel yang dahulu pernah disubmit, itu tidak boleh. Tetapi yang artikel yang telah atau yang akan disubmit ketika PKDP itu boleh dikirimkan untuk OJC. Untuk ISC2. Kami ulangi, jika Bapak Ibu telah memiliki artikel dan telah tersubmit di jurnal sebelum kegiatan PKDP, artikel tersebut tidak boleh dikirimkan ke ISC2. Tetapi jika artikel tersebut Bapak Ibu buat pada saat mengikuti program PKDP dan telah disubmit, karena beberapa mentor mewajibkan untuk mensubmit artikel tersebut, artikel yang Bapak Ibu buat pada saat PKDP atau pada saat pelaksanaan PKDP itu boleh dikirimkan untuk ISC2. Oke, dan video pembelajaran tentu tidak ada permasalahan. Lalu mekanismenya bagaimana ketika melaksanakan ISC2? Pertama, mekanismenya sama seperti ketika Bapak Ibu briefing atau mentoring atau review pada OJC. Mekanismenya sama dengan OJC, yaitu dengan ada wawancara atau interview. Peserta PKDP wajib mengikuti acara kegiatan tersebut untuk ISC2. Artinya, ketika nanti evaluator menanyakan ke peserta, peserta wajib menjawab. Lalu peserta apakah wajib menggunakan PPT atau boleh menggunakan PPT atau tidak menggunakan PPT? Saat ini kami tidak mengatakan wajib menggunakan PPT, tetapi kami sarankan Bapak Ibu membuat PPT. Khawatir evaluator ingin melihat PPT Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebatas saran. Saran dari kami, Bapak Ibu membuat PPT, khawatir jika evaluator nanti minta diberikan penjelasan yang lebih detail terkait dengan video Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu. Jadi kami sarankan membuat PPT. Tetapi saran ini tidak dikategorikan wajib. Hanya mengantisipasi jika evaluator menanyakan atau ingin meminta penjelasan lebih detail terkait dengan video ataupun artikel yang Bapak Ibu kirim pada saat ISC2. Lalu yang di dalam sistem yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu tolong bantu kami untuk memastikan bahwa Bapak Ibu telah melakukan survei. Pertama, survei untuk narasumber ISC1, lalu survei untuk mentor OJC, nama-namanya tentu yang nama-nama Bapak Ibu mentor. Yang ketiga adalah pastikan Bapak Ibu melakukan survei untuk evaluator atau ISC2. Dan juga tolong dipastikan Bapak Ibu melakukan survei untuk panitia. Terkait dengan dana-dana atau pencairan dan sebagainya, di dalam sistem kami kemarin sudah menjelaskan, kami menambahkan modul baru yaitu modul alamat. Alamat pengiriman. Apa yang dimaksud dengan alamat pengiriman? Seluruh sertifikat akan dikirim ke rumah masing-masing. Pada pada PKDP pertama tahun 2022, sertifikat itu dikirim ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke, dengan skema ini kami anggap tidak baik karena ada beberapa kendala. Lalu di tahun ini, pimpinan kami mewajibkan
sertifikat harus diterima oleh masing-masing peserta. Dalam hal ini, Bapak Ibu silahkan tulis alamat yang memang itu valid. Apakah beda KTP? Boleh tidak, Pak? Boleh, silahkan. Akan tetapi yang perlu dipastikan bahwa alamat tersebut, kalau kami kirim dokumen sertifikat akan sampai. Karena kami tidak akan menerbitkan sertifikat untuk yang kedua kalinya. Jadi masalah alamat beda KTP itu tidak masalah. Ya, yang penting Bapak Ibu pastikan alamat tersebut akan sampai. Makanya kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk menulis alamat pada sistem kami, yaitu alamat domisili ataupun alamat kediaman rumah, bukan alamat perguruan tinggi. Lalu Bapak Ibu, rapat kami dengan bagian Kementerian Agama terkait dengan panitia pusat di PKDP, akomodasi atau transport peserta PKDP PTP UIN Jakarta tahun 2023, hingga saat ini belum ada mekanisme bahwa uang tersebut dikirim melalui PTP. Tetapi uang transport dan akomodasi peserta itu seluruhnya akan dikirim oleh Kementerian Agama. Hingga saat ini kami belum menerima proses bagaimana kami mengirimkan data Bapak Ibu. Tetapi mohon bantuannya karena dalam aplikasi Kementerian Agama dibutuhkan juga NPWP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu belum mengirimkan nomor NPWP atau merasa masih menulis, karena saya menemukan ada yang menulis nomor kartu ATM di kolom nomor rekening, tolong diganti. Oke, saya menemukan ada yang menulis nomor kartu ATM di kolom nomor rekening, tolong diganti. Ya, karena bisa dipastikan itu tidak akan sampai. Kecuali Ibu beli sayuran, Bapak Ibu baru bisa. Oke, Bapak Ibu silakan ganti dan perbaiki data tersebut sehingga ketika kami diminta untuk melakukan pengiriman data akomodasi peserta yang saat ini data tersebut sudah rampung, tetapi hanya menunggu beberapa perbaikan format NPWP yang belum sesuai dan atau nomor rekening yang tidak sesuai tadi ya, nomor kartu ATM ditulis di situ, itu tolong diperbaiki sehingga ketika data itu dibutuhkan oleh Kemenak, maka kita akan kirim secepatnya. Baik. Uang harian, Bapak Ibu, uang harian peserta PKDP selama mengikuti ISC1, kami ulangi, uang harian peserta PKDP selama mengikuti ISC1 itu dibebani ke PTP. Artinya, UIN Jakarta akan mentransfer uang harian ke Bapak Ibu. Akan tetapi kami belum bisa mentransfer uang tersebut, hingga saat ini belum bisa melakukan transfer karena uang untuk kegiatan PKDP 2023 belum kami terima hingga saat ini. Kami ulangi, uang kegiatan PKDP tahun 2023 Perguruan Tinggi UIN Jakarta dan seluruh PTP di Indonesia belum menerima uang tersebut. Sehingga kalau kami transfer ke Bapak Ibu berarti kami kasbon sama Pak Farhan. Ya. Jadi uang tersebut kami belum menerima Bapak Ibu. Kami baru kemarin diminta validasi data dan seterusnya. Jika memang sudah kami terima uang tersebut, tentu yang menjadi prioritas kami ini melalui arahan dari Pak Ketua LPM dan juga Pak Dr. Ahmad Saifuddin itu untuk memprioritaskan uang harian peserta. Kami ulangi, jika memang uang tersebut sudah diterima oleh kami PTP UIN Jakarta dan seluruh PTP di Indonesia, tentu amanat dan arahan dari Pak Ketua dan Pak Dr. Ahmad Saifuddin untuk lebih memprioritaskan uang harian peserta. Dan kalau uang kami belum terima, sama Bapak Ibu, hotel juga belum dibayar dan juga narsum belum dibayar semuanya. Panitia juga belum dibayar. Ya. Jadi Sama, kami Pak. sama semuanya, kita Ya, sama semuanya. Dan itu bukan hanya di Jakarta saja Bapak Ibu. Jadi di Aceh juga, Pak. 17 PTP semuanya sama. Wah. Belum menerima uang. Ya, semuanya sama karena kan kami satu aliran dana. Ya. Itu terkait dengan uang. Nah, kami ulangi untuk akomodasi atau uang transport peserta, ini hingga saat ini skema belum berubah, mekanisme belum berubah,
yaitu Kementerian Agama yang akan mentransfer ke Bapak Ibu. Selanjutnya uang harian itu saat ini dan skemanya belum berubah, uang harian akan ditransfer melalui dana PTP. Tetapi uang atau dana PTP hingga saat ini belum ada pencairan. Baru kami diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan data. Jadi Bapak Ibu, mohon kesediaannya dari masing-masing peserta untuk memastikan telah melakukan survei dan juga telah mengecek data akomodasi, data keuangan yang terkait dengan NPWP, khususnya format NPWP Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya nulis nomor, tetapi ada format NPWP, mohon dicek kartu NPWP-nya. Kalau ada tanda strip, ya gunakan tanda strip, titik, ya gunakan tanda titik, dan seterusnya. Dan tolong pastikan nomor rekening Bapak Ibu dan nama Bapak Ibu valid. Jangan seperti tadi yang menuliskan adalah nomor kartu ATM. Ya, baik. Ada peserta yang menanyakan, Bapak, kalau gitu data tersebut atau data NPWP dan rekening peserta dikirim aja Pak, biar kita bisa saling mengingatkan. Itu akan nanti khawatir ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu ada terkait dengan nomor rekening, nama di rekening, dan nomor NPWP. Tetapi jika Bapak Ibu dari peserta meyakini bahwa kami insya Allah tidak ada yang iseng, bahkan kami akan kirim untuk mempercepat. Karena kita butuh data yang cepat, sehingga ketika nanti proses pencairan sudah, kita bisa melakukan pencairan dengan skema yang cepat tanpa ada hambatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami laporkan. Mungkin kita diskusikan saja jika memang masih memiliki pertanyaan. Begitu Kang Farhan, terima kasih. Ya, ya baik, terima kasih Pak Kamal atas penjelasan teknisnya terkait pelaksanaan IRC2, juga terkait bagaimana Bapak Ibu melengkapi dokumen-dokumen administrasi di aplikasi PKDP. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah dananya cair, jadi tidak terkendala dengan masalah-masalah seperti tidak ada rekening. Jangan sampai rekening diisi dengan nomor kartu ATM ya Bu. Karena kami cek masih ada berapa, kemudian NPWP juga masih kosong. Nah, oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu bisa ngecek sekali lagi, siapa tahu ada salah input, salah data dan sebagainya, supaya nanti pas dananya cair tidak terjadi kendala. Baik Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya silakan raise hand atau silakan berikan komentar di chat. Saya Pak Farhan. Silakan Bu Megawati, langsung ke Pak Baik. Kamal ya. Ya, terima kasih Pak Kamal penjelasannya. Saya hanya mengatakan kebutuhan saya sebagaimana setelah saya ungkapkan di Jakarta. Sampai saat ini untuk rekening saya belum punya karena masih direncanakan, masih direnungkan, didiskusikan, dan NPWP. Maka di data saya buat rekening kampus atas izin rektor kampus, dan juga saya belum bisa NPWP. Itu saja Pak, jadi mohon bantuannya. Terima kasih Pak. Baik Ibu, mungkin saya langsung jawab aja Kang Farhan ya. Silakan Pak, langsung. Ibu Megawati, mungkin kami tidak menyarankan Ibu ya untuk menggunakan rekening kampus atau institusi. Karena jika masuk ke rekening institusi nanti Ibu ada potongan biaya admin atau fee institusi, itu sekitar 5% dari total yang dikirimkan. Biasanya data itu juga akan terkendala. Kalau saran saya NPWP, jika memang Ibu sulit membuat NPWP, saya sarankan nomor rekening saja Bu yang buat. Ya, nomor rekening. Kalau Ibu kirim, mohon maaf, misalnya Ibu kirim ke institusi Ibu, misalnya ke Ibu dari mana? Mohon maaf. Pak Kamal, ini Ibu STP Megawati. Dian Mandala Pak. Gimana? STP Dian Mandala Nias. Oke, dari STPDN Mandala, misalnya Ibu menggunakan rekening STPDN Mandala, maka ketika Kementerian Agama mengirimkan ke STPDN Mandala, maka uang tersebut wajib dipotong 5%. Itu disebut fee institusi. Oke, dan itu tidak bisa langsung dicairkan ke Ibu karena mekanismenya akan bermasalah. Kalau dari sisi keuangan Bu ya, saran saya Ibu membuat saja nomor rekening. Kalau nomor NPWP mungkin nanti kalau memang masih kesulitan, Ibu silahkan mengajukan surat
karena memang proses NPWP-nya itu sulit dan sebagainya ke kami, biar kami bisa menjelaskan juga. Tetapi biasanya jika tidak ada NPWP, itu potongan persentasenya lebih besar. Biasanya Bu ya, karena NPWP itu nanti menentukan. Kalau saran saya atau saran kami, nomor rekening penting. Karena kalau kami transfer ke tadi institusi Ibu, itu Ibu akan dipotong 5%. Dan proses pencairan harus pakai SPJ dan seterusnya. Itu kalau dari sisi anggaran. Ya. Iya. Ya, Pak Kamal, ini memang ada special case ya buat Ibu Megawati karena beliau ini adalah biarawati ya Bu ya. Jadi biarawati itu biasanya memang gimana Bu kebiasaannya memang tidak diizinkan oleh institusi punya rekening pribadi atau gimana ya Bu? Mega. Iya, Silakan memang dijelaskan Bu. tidak diizinkan punya rekening pribadi, dan kalau itu pun ada prosesnya. Jadi setelah dari Jakarta, saya sudah katakan ke pimpinan saya perihal NPWP dan juga nomor rekening, tapi sampai sekarang belum ada keputusan begitu Pak. Jadi kalau misalnya tetap dikirim ke rekening institusi, ada resiko-resiko itu ya Pak Kamal ya, ada potongan dan kesulitan untuk mencairkan tidak ya Pak Kamal kalau dari konteks institusi? Kalau dari institusi sih mungkin tidak ya Kang Farhan ya. Mungkin begini saja Bu, kalau memang itu sebuah regulasi dari institusi Ibu, kami ulangi, kalau memang itu regulasi yang tidak bisa di-exceptionkan dari institusi Ibu, lebih baik institusi Ibu mengirimkan surat ke kami. Jadi permohonan untuk pencairan dana atas nama A, B, C peserta PKDP untuk menggunakan nomor rekening ini institusi. Jadi kami tidak ada kesalahan Bu. Iya. Ya, kita aja Bu ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, jadi nanti kita bisa menjelaskan kepada Kementerian Agama bahwa Ibu itu spesial case ya atau kasus ya khususnya. Demikian Bu Megawati ya. Nanti kalau sudah ada misalnya surat dari keterangan dari institusi bisa dikirimkan ke Pak Kamal ya. Bisa lewat PDF aja Bu ya suratnya. Tidak usah dikirimkan, cukup PDF saja. Selanjutnya ini ada 3 orang yang raise hand. Kita mulai dulu dari Pak Mustaqirin yang sering beristighfar ini. Orang soleh. Silakan Pak Mustaqirin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak terkait dengan ISC 2. Di situ tertera pada pengiriman tugas, ada pengiriman tugas pembelajaran, kemudian penilaian video pembelajaran dan video praktek pengajaran. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengiriman tugas itu bisa satu file untuk 4 tugas itu, ataukah dikirim secara bergantian, dalam arti setiap satu tugas dikirim, kemudian nanti tambah tugas penilaian, kemudian tambah tugas lagi video pembelajaran dan video praktek pembelajaran, ataukah bisa cukup satu file yang berisi semua tugas itu, kemudian yang dikirim link dari folder itu, Pak. Terima kasih. Langsung aja, Pak Kamal, mohon ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafirin atas pertanyaannya. Jadi yang dikirim itu hanya satu, Pak. Jadi jangan Bapak kirim double, artinya lebih dari satu. Misalnya terkait dengan video pembelajaran. Semalam ada Bu Nisa kalau nggak salah dari Bogor ya. Itu screenshot pengirimannya. Jadi satu input untuk banyak kalau memang dibutuhkan banyak. Jadi jangan Bapak Ibu buat video pembelajaran satu input, lalu ini satu input, lalu ini satu input. Nanti akan terlihat dokumen Bapak Ibu banyak. Oke. Tapi kan itu yang dibutuhkan misalnya video. Itu kan hanya video pembelajaran, video bahan ajar, Pak. Jadi yang dibutuhkan video bahan ajar. Satu lagi, artikel siap submit atau artikel yang telah disubmit pada saat PKDP. Jadi hanya 2 Pak tugasnya. Video bahan ajar, satu lagi artikel. Nah, jangan ketika video bahan ajar, mohon maaf, video bahan ajar, Bapak mengupload RPS juga ada di situ, model pembelajar misalnya ya, pembelajaran di situ, sehingga satu nama atas nama Mustafirin untuk video bahan ajar ISC 2 banyak dokumen, artinya banyak inputan. Oke, maaf, mungkin saya bisa share screen ya.
Sebentar. Contoh ya, contoh. Ya, Kang Farhan, mungkin saya sambil mempersiapkan, Kang Farhan. Oh iya, silakan. Mau ditampung pertanyaan lain dulu, Pak. Gimana? Baik, nanti sambil kami tunggu dari Pak Kamal, karena di ISC2 penilaian video pembelajaran di dalamnya tertera pengiriman tugas pembelajaran, terus kemudian penilaian, terus video pembelajaran dan video praktik itu yang tertera dalam aplikasi. Oh, iya, iya. Ya, setuju Pak. Jadi memang itu yang diminta untuk ISC2. Tetapi sebenarnya di ISC2 itu hanya ya Pak Immanuel. Oke, kirim Pak Immanuel share screen. Iya, mungkin saya bisa share screen. Sebentar. Sudah terlihat, Pak? Udah, udah. Oke, baik, ini kan yang ISC2 di bawah. Ini kan pengiriman tugas pembelajaran, video dan bahan praktik ya. Oke, tetapi ini yang diminta hanya ini, Pak. Evaluasi video bahan ajar. Yang akan dievaluasi hanya video bahan ajar. Yang ini atau yang tugas pembelajaran, penilaian video pembelajaran sebagai bahan pendukung. Oke, sebagai bahan pendukung. Tetapi bagaimana cara mengirimnya? Misalnya gini ya, saya hanya membuat satu saja, Pak. Ya, di sini hanya membuat satu saja. Video bahan ajar. Alamatnya di sini. Atau Bapak pengen misalnya tadi penilaian dan sebagainya. Hanya kirim satu ini saja, Pak. Untuk video bahan ajar. Ya. Nah, kami ulangi, yang akan menjadi poinnya adalah video bahan ajar. Kami ulangi, untuk ISC1 yang terkait dengan video yang akan menjadi bahan penilaian, sisanya adalah dokumen pendamping, adalah video bahan ajar. Oke, kalau Bapak hanya mengupload misalnya video bahan ajar saja, tidak masalah. Tapi kalau Bapak tidak mengupload video bahan ajar, itu yang menjadi masalah. Baik ya. Jadi Bapak Ibu jangan membuat kalau saya simpan misalnya, lalu di sini hanya membuat satu saja. Jangan membuat lebih dari satu. Kami ulangi, di sini hanya membuat satu saja. Jangan membuat lebih dari satu input. Oke, ini kami akan kirimkan ya. Anda sudah mengirimkan tugas ISC1 untuk penilaian materi ini. Jika terjadi kesalahan, Pak Mustafirin silakan update seperti biasa. Kami ulangi, yang menjadi penilaian pada ISC2 untuk video adalah video bahan ajar. Untuk dokumen yang lain sebagai bahan pendukung atau dokumen pendukung yang Bapak Ibu berikan kepada mentor untuk bisa dianalisis oleh mentor evaluator. Tapi yang akan dinilai adalah video bahan ajar. Nah, untuk artikel juga sama. Bapak Ibu silakan buat satu, nanti di dalamnya ada artikelnya, alamat jurnalnya, dan sebagainya, itu dikirimkan di satu tempat. Begitu Pak Mustafirin ya. Baik Pak Kamal, terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak. Ya. Oke. Cukup ya Pak Mustafirin. Selanjutnya kami persilakan Pak Abdul Hakim. Ditanyakan Pak, silakan. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Pak Kamal, yang ingin saya tanyakan terkait domisili. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, agak kerasan dikit Pak, agak sengau suaranya. Kerasan baik. dikit. Untuk domisili, kita sebagian dosen tuh domisilinya di kampus, jadi perumahan dosen seperti itu Pak. Tadi dikatakan jangan mengirim alamat kampus ya, tapi kita domisilinya juga di kampus, itu seperti apa Pak?
mekanismenya. Oke, baik Pak. Lalu Hakim. Ya kalau gitu kan exception Pak, pengecualian. Ya, misalnya yang Bapak kan memang di perumahan kampus ya. Masa saya mengirim ke apa namanya Lamongan, nggak mungkin Pak. Ya, itu nggak masalah Pak. Yang maksudnya adalah Bapak ngajar di institusi A, tetapi rumah Bapak itu berjarak 3 kilometer atau bahkan 10 kilometer dari tempat Bapak mengajar. Yang kami sarankan jangan dikirim ke institusi, tetapi kirim ke domisili atau alamat rumah. Lah kalau rumah Bapak di dalam kampus ya masa saya kirim keluar kan gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Oke, tapi pastikan kalau di institusi itu kami ngirim ke unit mana ya. Misalnya kalau di kami itu kan ada bagian umum atau bagian apa gitu. Biar nanti di bagian umum atas nama misalnya Pak Abdul Hakim. Gitu. Nanti kan di Ya, depan Pak. itu ada stikernya Pak, PKDP PTP Win Jakarta tahun 2023. Kalau Bapak rumahnya di dalam jangan dikirim keluar ya Pak. Nanti saya khawatir malah Ya, Pak. bermasalah. Baik, Terima kasih gitu Pak. Pak. Cukup ya, Pak Abdul Hakim ya. Selanjutnya Oke. Ibu Pipin, silakan Bu Pipin. Di unmute dulu Bu. Pak, izin mau tanya Bu untuk Pipin dulu Bu. network Bu itu. Pipin dulu Bu. Oh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang video bahan ajar tadi, Pak. Apakah kita membuat video ulang ataukah video praktek mengajar yang kemarin? Itu bukan praktek. Video bahan ajar yang pertama kita buat di ISC 1 itu kita kirim lagi setelah direvisi baru atau bagaimana? Dan artikel yang kita buat kemarin kan sudah jadi, itu yang mau submit baru kita kirim di ISC 2, seperti itu. Ya, Kita minta apa? penjelasan. Baik, terima kasih Bu Pipin. Tadi saya sudah sampaikan Bu Pipin ya. Jadi dokumen yang dikirim ke ISC 2 adalah dokumen hasil OJC, bukan yang baru. Misalnya bahan ajar, Ibu telah submit atau telah kirim pada saat itu, direview, diperbaiki, lalu dinilai terakhir, ada hasil video bahan ajar yang sudah dinilai dan divalidasi oleh mentor, itu yang Ibu kirim, bukan video bahan ajar yang baru. Oke, kami ulangi, untuk video dan dokumen adalah seluruh dokumen yang telah Bapak Ibu gunakan pada PKDP 2023. Seperti video bahan ajar yang telah Bapak Ibu dinilai dan diberikan masukan oleh mentor. Artikel pun sama, adalah artikel yang telah dinilai, direvisi oleh mentor, lalu artikel yang sedang disubmit atau yang akan disubmit, tetapi artikel tersebut dari kegiatan PKDP 2023. Begitu Bu Pipin ya. Ya. Jelas ya Terima kasih Bu Pak Pipin. Kamal. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Bu Fitri Hayati. Silakan Bu Fitri. Di unmute dulu Bu. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Terima kasih. Oke. Iya Pak, Silakan. itu izin Pak untuk mengedit data di profil, itu kan pilih tambah dokumen, karena kan saya udah NPWP, cuman titik sama slash-nya itu belum ada. Mau mengeditnya itu gimana ya Pak? Silakan Pak Kamal, mengedit profil Ya. gitu Pak. Baik, Yang di Bu. profil. Sebentar ya. Saya share screen ya. Jadi bagaimana dia merangkai Kalau terkait dengan profile, misalnya contoh Bu ya, data penunjang, lalu ini ya, Iya. KTP, NPWP dan sebagainya. Nah ini Sudah kalau saya isi. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tidak ada tombol update ataupun sebenarnya makna dari tulisan dia itu apa? mungkin Bu Fitri bisa di unmute dulu siapa? Terlalu karena ada kaku. suara. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ini untuk mengupdate KTP, NPWP ataupun buku tabungan ya. Di sini kalau Bapak Ibu telah melakukan inputting data dan data itu salah, Bapak Ibu nggak perlu hapus, tinggal tambah dokumen yang baru lagi. Nanti data yang lama akan dimasukkan
akan diganti dengan data yang baru. Tapi mohon diperhatikan ketika Bapak Ibu membuat NPWP atau mengirimkan data NPWP, ya sebentar, di sini juga ada contohnya NPWP, ini nomor NPWP, dan upload file tetap Ibu lakukan kembali. Jadi ketika untuk melakukan update data yang salah di sini, Ibu silakan tambah dokumen saja, pilih NPWP, tulis NPWP, dan pilih dokumen NPWP-nya kembali. Kami ulangi, pilih dokumen NPWP-nya kembali. Lalu misalnya dengan buku tabungan, sama, pilih bank dan sebagainya, catatan, nama pada nomor rekening, catatan Bapak Ibu, dan pilih buku rekening kembali. Jika sudah disimpan, maka dokumen yang baru akan masuk menggantikan dokumen yang salah. Ya, jadi untuk mengganti atau memperbaiki NPWP, KTP, buku tabungan, silakan klik tambah dokumen, nanti akan digantikan dengan file atau data yang Ibu baru input. Begitu Ibu Pipin. Ya, gimana Bu Fitri? Terima kasih, Pak. Oke. Cukup ya Bu Fitri, selanjutnya kami persilakan Ibu Mardiani. Pak Ajuan dulu. Oh, Pak Ajuan dulu, maaf, Pak Ajuan dulu. Silakan Pak Ajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini terkait dengan jadwal OJC kami yang terakhir. Kebetulan di kelompok D1 itu pertemuan terakhir itu kan seyogianya tanggal 30. Cuman karena mentor terakhir itu sementara sibuk, punya jadwalnya padat, diundurkan hari ini. Tapi hari ini pun beliau perjalanan keluar kota sebentar di jadwal yang sudah ditentukan, dan malam pun beliau langsung rapat kenegaraan. Jadi beliau tadi mengirimkan pesan untuk kemudian pertemuan terakhir ini tidak dilanjutkan. Mohon arahan baik dari Pak Farhan, Pak Kamal, sama dari panitia terkait dengan pertemuan kami yang terakhir ini. Seperti apa nantinya? Apakah kami tetap lanjut dengan pertemuan terakhir, review terakhir daripada penulisan artikel kami, ataukah seperti apa? Karena kami juga bingung dengan arahan selanjutnya seperti apa. Mungkin saja yang bisa saya tanyakan, sampai kembalikan. Ya. Baik, gimana Pak Kamal? Boleh tahu terima Pak? kasih. Terima kasih Pak Juan ya atas pertanyaannya. Jadi memang mekanisme yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan review daripada artikel yang Pak Juan dan teman-teman lakukan ya. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa mentor yang ada di kami memang memiliki kesibukan yang padat ya. Artinya ini memang tidak bisa. Tetapi Pak Juan nanti silakan dikomunikasikan dengan fasilitator di kelas tersebut ya, atau diskusikan dengan fasilitatornya bagaimana jalan keluarnya. Kalau memang nanti fasilitator mengatakan oh ini nanti cukup hanya dilakukan penilaian saja atau bagaimana, tapi tetap Pak Ajuan nanti tolong dikomunikasikan dengan fasilitatornya, biar fasilitatornya itu komunikasi langsung ke ke pimpinan kami. Ya, walaupun nanti tetap kami akan bantu untuk komunikasikan ke ke pimpinan, tetapi tentu fasilitator juga punya hak untuk menyelesaikan masalah ini. Dan selanjutnya kami dari pusat, artinya tim LPM, juga tentu akan membantu teman-teman di kelas Bapak untuk bisa berkomunikasi langsung dengan mentor untuk selesainya bagaimana. Tapi ini ranahnya ranah mentor, tentu kami juga perlu arahan dari pimpinan kami. Begitu Pak Ajuan. Baik, terima kasih Pak Kamal. Sama-sama. Iya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mardiani, silakan Bu Mardiani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk video di ISC 2, kalau kita di ISC 1 kan yang dibuat video itu cuma video pembelajaran interaktif, kemudian video mengajar. Apakah yang di ISC 2 ini video mengajar atau video bahan ajar? Karena kalau di bahan ajar kan kita filenya saja yang dikirim.
Ya, itu aja Bu ya. Silakan Pak Kamal. Iya, mungkin nanti Ibu bisa kirimkan dua ya, kalau memang itu. Karena di beberapa mentor video bahan ajar itu adalah video interaktif ya. Jadi bukan hanya bahan ajarnya. Jadi video, misalnya contohnya Bu ya, ini contohnya saja. Di beberapa mentor itu adalah video yang berbentuk PowerPoint yang divideokan bahasa gitu. Tapi nanti ada narasi Itu suaranya. ya video interaktif. Iya, Tapi itu materi yang kita siapkan, Pak. iya, memang itu Bu. Nah, iya, Pak. Saya kira kalau bahan ajar saya pikirnya misalnya kita buat RPS, kemudian file penugasan, penilaian, Itu ada videonya analisis. nggak? Tidak, Pak. Itu Ibu jangan berpikir kemana-mana, yang videonya dulu. Gitu ya. karena videonya kan cuma video interaktif, pembelajaran sama mengajarnya saja. Sudah itu cukup. Jadi jangan kemana-mana. Ya, yang pertama keywordnya adalah videonya. Oke, videonya. Kalau misalnya RPS dan sebagainya, Pak Juan mungkin bisa di-mute dulu Pak Juan. Oh iya, mohon maaf. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah videonya Bu. Kalau ada video, Ibu bisa kirimkan video itu, link videonya ya ke aplikasi. Berarti, maaf Pak, berarti dua-dua linknya ya, karena ada videonya dua Pak. Boleh. Jadi tadi yang saya katakan, video yang akan dinilai adalah video bahan ajar. Jika Ibu memiliki video selain bahan ajar, maka silahkan dikirimkan juga di situ sebagai data tambahan evaluator akan menilai. Tapi yang penting dan yang akan dinilai adalah video bahan ajar. Jadi keywordnya video Bu. Kalau RPS jangan. Video Siap, Pak. yang penting ya. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Iya, cukup ya Bu Mardiani. Selanjutnya kami persilakan Ibu siapa dulu? Ibu Vidya ya. Silakan. Bu Vidya. Halo. Cek. Assalamualaikum. Dengarkah suara saya? Mendengar, langsung aja Bu ya. Ya Pak, sedikit sebenarnya ini tadi melanjutkan yang masalah mentornya tidak hadir. Kebetulan mentor kelas kami itu 2 kali tidak hadir. Malam ini baru mau dijadwalkan. Nah, jika masalahnya kan itu tentang artikel. Kalau kita submit pada hari ini, lalu nanti malam tiba-tiba ada revisi, itu gimana ya Pak ya? Itu yang dikhawatirkan gitu. Ternyata pas malam, oh ini harus direvisi lagi gitu. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vidya ya. Langsung Kang Farhan? Langsung aja Pak. Oh siap. Makasih Bu Vidya. Kebetulan Bu Vidya ini kelas saya ini. Saya fasilitatornya. Ya memang ada kendala di apa namanya di mentor di kelasnya Bu Vidya karena salah satu mentornya adalah dekan dekan di UIN Jakarta. Bu Vidya, kalau misalnya nanti ada Ibu Vidya misalnya submit ISC 2 sekarang, lalu tiba-tiba nanti malam ada revisi perbaikan, jangan khawatir Bu, tinggal dilakukan updating data saja. Jadi Ibu nggak perlu khawatir. Tapi dokumen itu dokumen yang memang ada di Google Drive Bapak, sehingga dokumen itu nggak masalah. Jadi kami pastikan kalau Bapak Ibu ingin mensubmit dokumen untuk ISC 2, pastikan itu dokumen yang final dan yang terakhir. Jika belum final, maka Bapak Ibu tetap bisa memiliki kesempatan untuk updating data hingga tanggal 1 kalau tidak salah. Ya, tanggal 1, karena tanggal 2 sudah penilaian. Oke, saat ini evaluator dokumen-dokumen Ibu sudah dibaca, tapi tentu nanti jika ada updating data, evaluator juga pasti akan membaca yang updating data tersebut. Jadi jangan khawatir Bu Vidya. Siap, terima kasih Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kami informasikan bagi ketua kelas atau ketua kelompok, mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu ketua kelas atau ketua kelompok untuk memberikan data pengajaran pada kelas tersebut.
Oke, karena nanti mentor yang mungkin terlalu sibuk dan sebagainya, ini kami dapat analisa dengan baik. Oke, kami ulangi, Bapak Ibu silakan lakukan eh, input laporan kegiatan, jamnya, menitnya, mohon jangan dikurangin. Kalau misalnya 2 jam, 2 jam. Kalau misalnya cuma 10 menit, 10 menit tulis ya. Dan juga ini akan jadi data analisa kami untuk mentor-mentor yang memang memiliki kesibukan lebih. Dan ini juga harus kami laporkan Bu Vidya ya. Ke pusat juga harus kami laporkan bahwa ada kendala kayak gini. Tentu juga nanti dari pimpinan kami bukan menegur, tetapi memang ada analisa tersendiri untuk mentor yang memang memiliki kesibukan yang lebih ekstra daripada yang lain. Begitu Bu Vidya ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ISC2 ini? Yang jelas kita sebetulnya masih ada jeda di tanggal 1 ya. Ini juga mungkin antisipasi kalau ada yang telat di tanggal 31 tidak bisa mengirimkan, mungkin bisa dibantu diselesaikan di tanggal 1 ya. Nah, kita ini Pak Kamal ada beberapa pertanyaan di di chat ya. Mohon pencerahan mengenai PPT untuk SC2. Tadi sudah dijelaskan Ibu Depi ya, bahwa PPT itu sifatnya kalau dalam bahasa agama itu sunnah ya. Jadi lebih baik dipersiapkan, takutnya nanti mentor meminta ya. Dan kemudian di sini juga ada yang meminta kejelasan apakah bisakah link video Ban Ajar kami copy dari YouTube karena videonya sudah kami kirim ke situ karena terberat. Ya memang Bu, yang diminta itu adalah linknya ya. Oke, ini sudah saya pikir pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di chat ini sudah terjawab ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ini dari Bu Reksiana ya, Bu Reksiana. Silakan. Izin Pak, Iya. mau nanya, tadi yang saya pahami takut salah ya Pak ya, soalnya kita kalau salah kan nanti evaluatornya loh kok diminta ini, nanti yang disubmit malah ini. Yang kita pahami tadi keyword yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi adalah video bahan ajar. Kita membuat video interaktif bahan ajar. Sementara untuk LKM, RPS ataupun instrumen penilaian yang pernah kita buat tidak perlu disubmit, hanya video dan artikelnya saja. Ya, begitu ya Pak. Saya ingin memperjelas saja, takut ada kesalahan-kesalahan ketika mensubmit. Kita kan maksudnya harus poin yang disampaikan harus benar-benar sesuai. Nanti takut kita submit semua link. Mungkin meskipun jadi satu link tersebut, tapi kan nanti tetap banyak link misalnya. Nanti takut evaluatornya kepusingan. Padahal yang diminta adalah yang akan dinilai adalah video pembelajaran ataupun video bahan ajar interaktif. Begitukah Pak Kamal? Mohon pencerahannya Pak sebelum kami submit, takut ada kesalahan ketika mensubmit atau linknya terlalu banyak nanti meskipun jadi satu, misalnya seperti itu. Mohon pencerahannya Pak. Baik Ibu, saya langsung jawab Kang Farhan ya. Ibu Reksiana. Jadi yang diminta sesuai dengan dokumen PKDP, pelaksanaan PKDP 2023, untuk video yang diminta adalah video bahan ajar. Oke, hanya video bahan ajar. Yang dimaksud diminta adalah yang akan dinilai. Kami ulangi, yang akan dinilai oleh mentor adalah video bahan ajar saja. Oke. Tapi apabila Bapak Ibu ingin mengirimkan juga link-link misalnya RPS dan sebagainya, kami sarankan silahkan, tetapi merujuk kepada tadi keyword yang tadi, video. RPS diminta untuk buat video enggak? Kalau enggak, jangan. Oke, misalnya penilaian diminta untuk buat video enggak? Kalau enggak, jangan. Tapi misalnya ada video bahan ajar atau video praktek mengajar, itu ada 2 videonya. Nah, Bapak Ibu ingin mengirimkan dua-duanya, kami persilahkan. Tetapi dokumen yang tidak ada videonya, tolong jangan dikirim. Ya, jadi keywordnya itu Bu, video. Kalau RPS diminta mentor untuk ngirimin video, ya mungkin bisa. Tetapi yang hanya akan dinilai oleh evaluator di ISC2 hanya video bahan ajar.
Oke. Kalau misalnya bahan ajar saya bentuknya bukan video, Pak, PowerPoint. Nah, ini yang harus berubah menjadi video. Oke. Kalau misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, bahan ajar saya waktu mentor itu hanya berbentuk PowerPoint. Lalu ini diminta video bahan ajar. Apa yang saya harus lakukan? Silakan dirubah menjadi video. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir salah Bu. Insya Allah nggak salah. Ya, kalau kebanyakan juga jangan juga, karena nanti akan memusingkan mentor. Yang tuntutannya adalah video bahan ajar. Atau jika Ibu ingin melengkapi semua dokumen yang memiliki keyword video. Oke, begitu Bu Reksiana ya. Terima kasih Oke. Pak. Oke, Pak Kamal, ini sedikit ada konfirmasi juga dari Pak Marde ya di chat ya. Izin bertanya, tadi pagi saya sudah kirim satu link Google Drive yang berisi 2 video dan beberapa dokumen pendukung sesuai permintaan di aplikasi. Sudah mengirimkan satu link artikel. Berarti ini sudah betul ya Pak Kamal ya? Iya, sudah Pak, sudah. Tuh, oke, selanjutnya dari Pak Markus Sirait. Izin bertanya khusus untuk ketua kelas, apakah data-data yang sudah diupload di GoGrab diserahkan juga linknya kepada para fasilitator atau cukup diupload saja di pelaporan online di web PKDP? Kayaknya cukup diupload saja di link PKDP, Pak Kamal ya? Iya, jadi Pak Iya. Markus nggak perlu mengirimkan ke fasilitator ya Pak, Iya. karena fasilitator datanya banyak. Cukup di Iya, data oke. saja Pak di aplikasi, Iya. karena data itu nanti akan dibaca oleh Kemenag. Dari aplikasi itu Iya. akan dibaca. Begitu Oke. Pak ya. Baik, cuman Bapak Ibu saya mengingatkan saja nanti link yang dikirimkan, terutama link video itu jangan salah ambil Bu ya. Terutama di YouTube nanti link video Tom and Jerry nanti yang terkirim. Jadi pastikan betul itu video Bapak Ibu. Nanti kaget mentornya. Oke, untuk artikel yang dikirim file Word atau PDF ya Pak? PDF ya Pak Kamal atau Word ya Pak Kamal? Untuk PDF biasanya Pak, yang PDF udah ya, siap, karena yang sudah siap submit ya Pak. yang Artinya PDF, sudah format jurnal. PDF yang sudah format jurnal target ya. Kemudian bentuknya sudah ini ya, sudah disusun berdasarkan arahan-arahan dari para mentor. Lebih aman PDF Bapak Ibu karena kalau Word biasanya takut ada rusak atau virus bisa rusak nantinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Izin tanya Pak. Silakan. Dengan Pak siapa Pak? Pak Basar. Pak Basarudin dari STIT Dar. Silakan Pak. Ya, mau bertanya soal artikel Pak. Ya. Artikel yang siap submit itu apakah harus yang berserta atau yang penting pokoknya berakreditasi Pak? Iya, gimana Pak Kamal? Apakah ada ketentuannya Pak? Untuk Kalau tidak salah itu ada standarnya ya Pak ya. Kalau nggak salah Sinta 3 atau Sinta 4. Mungkin waktu Bapak Ibu OJJ sudah dijelaskan. Jadi ada standarnya. Jadi bukan hanya jurnal yang terakreditasi. Jadi memang tagihannya itu ada Sinta. Ya, jadi jurnal yang sudah terrekognisi oleh Sinta bahasa itu. Mungkin Sinta 3 atau Sinta 4. Ya, tetapi saya menemukan beberapa peserta juga sudah Scopus ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi di kelas saya itu ada kelasnya Bu Vidya juga sudah Scopus ya, kalau nggak salah itu. Jadi udah nggak khawatir. Jadi kalau tuntutannya adalah Sinta Bapak Ibu, usahakan jangan jurnal yang hanya terakreditasi saja. Ya karena itu juga akan menjadi bahan penilaian Bapak Ibu. Tetapi yang dibutuhkan artikelnya adalah artikel yang siap submit atau artikel yang sudah berbentuk format atau template dari jurnal tersebut. Oke, artikel yang sudah berbentuk atau menggunakan atau mengikuti template dari jurnal tersebut. Bukan artikel yang Bapak Ibu masih gunakan Microsoft Office, tetapi sudah berbentuk template jurnal yang Bapak Ibu tuju. Atau artikel yang telah Bapak Ibu submit pada saat melakukan kegiatan PKDP 2023. Begitu Pak Pak Basarudin. Jadi walaupun belum tersubmit tapi siap submit itu boleh
upload, Pak. Iya. Iya. Ya silakan Pak. Terima Jadi kasih, Pak. untuk bisa disubmit. Tapi nanti pasti kalau nanti ada tagihannya, biasanya nanti ada tagihan Pak untuk serdosnya. Artikel yang sudah disubmit biasanya. Ketika Bapak Ibu masukin serdos biasanya itu ada biasa. Begitu Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, intinya untuk artikel yang siap submit itu adalah artikel yang misalnya kayak gini Bu. Misalnya Ibu membidik jurnal Sinta 3, nama jurnalnya Anu. Maka dibuka jurnal yang Ibu bidik itu atau Bapak Ibu bidik itu dan kemudian format gaya selingkung, bukan gaya yang aneh ya. Gaya selingkung atau format tulisan itu disesuaikan dengan permintaan jurnalnya. Itu maksudnya ya. Yaitu yang siap submit itu kayak gitu. Tentukan target jurnalnya apa, kemudian tulisan atau karya ilmiah Bapak Ibu disesuaikan dengan permintaan dari jurnal yang dimaksud, yang dijadikan tujuan. Misalnya kalau di dalam OJC kemarin sepakat dikirimkannya ke jurnal Sinta 3, maka cari jurnal Sinta 3 yang menjadi target Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan artikel karya ilmiah Bapak Ibu itu tanpa format yang tidak jelas, tanpa format yang jelas. Jadi harus formatnya jelas, gaya tulisannya mengikuti jurnal dari yang kita targetkan untuk disubmit gitu ya. Jadi kata kuncinya gitu biasanya. Jadi bisa jadi antara peserta A dengan peserta B, walaupun jurnalnya sama-sama Sinta 3, tapi yang dibidik jurnal beda itu gaya tulisannya, formatnya berbeda. Jadi yang siap submit adalah yang sesuai dengan format jurnal tujuan. Demikian ya Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan dari Bu Maike, silakan. Sebelum Bu Asri, silakan. Di-unmute dulu, Bu. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Pertanyaan saya adalah, kan ketika kita mengirim tugas, pertama kita kirim, kemudian setelah ada review dari mentor, kita memperbaiki kan Pak, ketika di review mentor. Jadi kita submit lagi, kita input lagi. Nah, akhirnya yang diinput di format tugas itu seperti saya ini yang artikel itu sudah 1, 2, 3, sudah 5 kali input. Apakah saya harus hapus yang inputan pertama sampai 4? Hanya inputan terakhir yang sudah final yang ada. Demikian Pak Kamal, silakan langsung Pak. Maaf Bu Mega, yang Ibu hapus di mana? Yang di aplikasi Pak, kan saya menginput di aplikasi yang dari KPDP. Jadi misalnya saya input pertama, kemudian ketika ada pertemuan dengan mentor disuruh perbaiki. Setelah saya perbaiki, saya input lagi tambah tugas. Akhirnya begitu terus, akhirnya sudah 5 yang diinput di aplikasi. Apakah saya harus menghapus yang 4? Enggak perlu Ibu. Ibu enggak perlu menghapus yang 4. Karena yang 4 itu atau yang Ibu telah upload pada OJC itu bagian dari rekam jejak kegiatan Ibu di OJC. Untuk ISC2 untuk ISC2 Ibu upload yang final saja. Oh, nanti yang di kedua yang final. ISC2 hanya yang final. Misalnya artikel Ibu pernah membuat sampai 5. Pertama, kedua, ketiga. Input, Pak. Iya. Gimana? Sudah 5 kali input, Pak. Kan kemarin terakhir pertemuan dengan mentor. Ternyata ada yang disuruh perbaiki. Iya. Kemarin pertemuan terakhir. Jadi dokumen yang Ibu upload, video yang Ibu upload, hanya dokumen atau video yang Ibu nyatakan final saja. Oke, proses 1, 2, 3, 4 di OJC. Tadi Ibu sudah mengirim artikel, lalu review, kirim lagi, setelah itu dinilai, kirim lagi, review lagi. Apakah dihapus? Sistem tidak membenarkan Ibu menghapus. Karena itu bagian daripada rekam jejak Ibu. Untuk ISC2, pastikan hanya artikel atau video yang sudah final. Oke, pastikan artikel atau video yang sudah final. Artikel atau video yang dari proses tadi pertama terus direview, diperbaiki, itu tidak usah. Cukup yang sudah final. Begitu Bu Meika ya?
Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, cukup ya Bu Mega. Selanjutnya kami persilakan Bu Asri, silakan Bu Asri. Ya, terima kasih Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, di kelompok kami ini kan sebetulnya 4 kali pertemuan ya untuk mereview jurnal itu artikel. Nah kami ini 2 kali pertemuan pertama itu tidak ada review jurnal, hanya tentang menjelaskan jurnal seperti apa oleh mentornya. Jadi kami itu di pertemuan ketiga barulah kita review jurnal dan akhirnya ada tugas dan baru nanti malam kita akan mereview kembali Pak. Jadi terus kami ini diberikan standarnya harus Sinta 3. Apakah memang betul harus Sinta 3 minimalnya Pak untuk artikel kami ini? Lalu yang kedua, kami mungkin di kelompok kami masih acak-acakan Pak jurnalnya. Jadi kami masih mencari-cari Sinta. Kita harus submit kemana. Terus template-nya juga masih yang standar. Karena kata mentor kami masih bisa konsultasi dengan mentor di luar beres OJC ini. Nah, bagaimana ya Pak Kamal solusinya? Karena kami masih mengerjakan belum dengan template, masih hanya format jurnal, tapi belum pakai template, Pak. Oke. Itu aja mungkin. Baik. Ya, mohon ya Pak. Bu Asri mungkin nanti tolong ditambahkan saya ke kelas Ibu ya. Add saya di grup karena nanti saya fasilitator di ISC 2 untuk kelas Ibu dan kelas B2. Di B1 ya, Pak? B1 dan B2. Ya. Oh iya, baik. Oke, Bu Astri, jadi solusinya begini, Bu. Untuk jurnal, tagihannya adalah jurnal bersinta. Oke, atau jurnal yang telah terekognisi Sinta. Sinta 1, 2, 3, ataupun 4. Iya. Tidak ada batasan Ibu harus Sinta 3. Tetapi kalau melihat di beberapa kelompok itu bukan Sinta, Bu. Mereka bahkan sudah sampai lebih. Ada yang Sinta 1, ada yang Sinta 2, Sinta 1 atau bahkan yang Scopus. Jurnal Santi. Iya. Baik. Jadi Ibu nanti tugas Ibu dan teman-teman kira-kira membidik saja Bu jurnal yang memang kira-kira yang masih satu lingkup dengan Ibu. Dengan kajian yang sama, lalu Ibu template-nya dan disesuaikan dengan template-nya. Nah, berarti Pak Kamal, mohon maaf dipotong. Berarti kan kalau kita masih belum masuk ke template nih. Kalau misalkan kan pengumpulan hari ini ya terakhir. Ya, pengumpulan apa tuh Bu? Pengumpulan jurnal artikel itu tanggal 31 kalau saya lihat. OJC atau ISC? Yang ISC Pak. ISC nggak apa-apa Bu. Nah, jadi kalau misalkan formatnya masih hanya format jurnal sementara, belum ada template Sinta 3 kayak gitu, boleh dikumpulkan tidak Pak? Gini Saya aja. masih mencari Sinta 3 ya. Enggak, Ibu nggak usah Sinta 3, Sinta 2 atau Sinta 4 juga boleh. Yang penting masih satu. Prof-nya mintanya kita minimal Sinta 3 Pak. Makanya kita bingung. Silakan. Silakan kalau minimal Sinta 3 ya. Ya, artinya kita masih nyari. Oke, baik. Ibu mungkin solusinya Ibu cari dulu jurnalnya yang Sinta 3 yang kebutuhan tadi. Lalu Ibu merubah formatnya sesuai dengan jurnal itu. Oke, jika nanti misalnya Ibu waktunya itu memang lebih dari tanggal 31 ya. Ibu perlu pastikan bahwa penilaian itu di tanggal 2 dan 3. Tanggal 2 itu untuk video, tanggal 3 kalau tidak salah untuk artikel. Artikel, ya. Oh, jadi kalau hari ini saya boleh upload yang seadanya dulu aja ya, Pak? Iya, nanti Ibu tinggal jelaskan ke evaluator bahwa kita ada perubahan dan seterusnya. Oh, kan gitu, nanti kan bentuknya wawancara, Bu. Nah, oh, gitu ya. Baik. Gitu, kalau untuk evaluatornya apakah sudah kita bisa tahu nggak Pak siapa atau nanti diumumkan? Iya, Ibu tambahin dulu saya ke grup Ibu baru bisa. Oh, baik. baik nanti. Iya, makasih ya. Pak Kamal. Sama-sama Bu Asri. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke penanya yang lain ya, perlu kami sampaikan bahwa di jadwal terbaru yang di-share di grup itu ya, itu ada beberapa sedikit perubahan ya, terutama untuk kelas D ya Pak ya. Kelas D1 sampai D4 di situ malah dibalik ya. Jadi di hari Kamis itu malah menjadi artikel dulu, kemudian Jumat menjadi video. Jadi mohon setiap kelas itu mengecek jadwalnya masing-masing karena takut ada perubahan. Kemudian tadi terkait jurnal, supaya aman Bapak Ibu sekalian, di
sepakati di tingkat kelasnya, terutama dengan mentor, itu yang disepakati di jurnal terakreditasi Sinta berapa bagusnya ya. Misalnya tadi kasusnya Ibu siapa tadi yang misalnya disepakati adalah jurnal terakreditasi Sinta 3. Berarti usahakan Bapak Ibu mulai sekarang mencari jurnal yang menjadi tujuan dan pelan-pelan sesuaikan format jurnal Bapak Ibu dengan format dari jurnal tujuan. Jadi sudah seperti itu. Nah, yang dimaksud siap submit itu adalah siap submit dalam konteks formatnya sudah sesuai dengan jurnal tujuan. Oleh karena itu, tugas Bapak Ibu sekarang mencari jurnal yang menjadi tujuan dan kemudian ikuti formatnya sesuaikan. Itu biasanya tidak lama, paling menambahkan kalau mintanya body note bisa menjadi body note, kalau footnote menjadi footnote, ya, diatur lagi, disesuaikan. Oke. Jelas seperti itu. Kami selanjutnya silakan Pak Chandra, silakan. Gini Pak, mau menanyakan. Jadi kan saya sudah submit ke Sinta 5 jadinya. Karena saya jurnal yang ada di kampus saya cari-cari juga yang paling lain kan, karena saya tanya-tanya juga senior-senior sebelumnya pasti akan diminta oleh dari Setdos hasil jurnalnya itu LOA-nya minimal. Nah, ini kan dia minta submit, paling tidak sesuaikan dengan ininya. Nah, saya ambil yang bisa cepat ya Sinta 5. Kalau kemarin saya coba juga ke Sinta 2 yang UGM untuk keilmuan saya, prosesnya itu bisa panjang gitu loh, nggak available juga kalau kita maksa 1 bulan itu dan sebagainya. Mengerjakan apa secara etika keilmuan juga nggak baik. Saya juga nggak bisa bayar, nggak mampu bayar juga kalau misalnya ke Scopus misalnya. Nah itu jadi concern saya, apakah Sintanya itu spesifik 3 ataukah 5 atau yang tersinta saja gitu, tersinta. Jadi Sinta 5 paling rendah, paling tinggi Sinta 1 gitu. Itu yang jadi ingin saya tanyakan. Spesifikasikannya itu Sinta berapa, apakah memang tersinta gitu. Nggak apa-apa, kita deteksi Sinta aja kan. Oke, cukup Pak Chandra? Cukup. Ya, yang saya pahami memang kalau kita nanti Bapak Ibu cek bareng-bareng di pedoman itu ya. Kalau nggak salah keterangannya itu jurnal terakreditasi Sinta terakreditasi Sinta tanpa disebutin jurnal Sinta 1 atau 6 atau yang terendah kan 6 ya, yang tertinggi 1 bahkan Scopus. Nah, intinya yang sudah terakreditasi. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah jurnal yang sudah diterbitkan, yang sudah diterima di jurnal terakreditasi, kemudian Bapak Ibu klaim lagi dijadikan sebagai jurnal siap submit. Nah, itu yang nggak boleh sebetulnya. Jadi kalau Pak Chandra sudah siap submit dan targetnya adalah jurnal Sinta 5, saya pikir tidak apa-apa. Kecuali dalam konteks pendampingan sama mentor mengarahkan kita di jurnal Sinta 3. Nah, itu kita terpaksa ngikutin Pak ya, karena kan bukan wajib diterima, tapi wajibnya submit ya, bukan wajib accepted, tetapi wajib submit, siap submit, bukan wajib accepted. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih Pak. Pak Kamal, ada tambahan Pak Kamal? Iya, sudah sesuai Pak. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup Bapak Ibu sekalian, nanti karena di sini sudah azan ya, kami minta Bapak Ibu apabila ada hal yang kurang yang ingin ditanyakan lagi, saya pikir Pak Kamal siap membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Siap. Nanti, sangat siap ya Pak Kamal. Apalagi bukan dikirim pertanyaan, tapi kalau dikirim oleh-oleh Pak Kamal lebih siap lagi. Silakan ya, kita lanjutkan lagi ya di dalam grup atau di dalam sesi lain. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya di grup saja biar bisa disimak oleh